Perkenalkan, nama saya Nospat Mati dengan NIM 01202103MK. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pembekuan darah. Gangguan pembekuan darah adalah kondisi saat terjadinya gangguan dalam proses koagulasi alias pembekuan darah. Normalnya darah akan muncul membeku setelah terjadinya cedera. Untuk mencegah kamu mengalami kehilangan darah dalam jumlah besar, beberapa kondisi sehingga bisa mengakibatkan perdarahan berat atau berlangsung lama. Trombosit adalah tromben yang sel yang ada dalam darah yang membantu proses pembekuan darah dengan berkumpul di area cedera. Mereka bergabung dengan protein dengan plasma darah untuk membentuk pembekuan darah untuk mencegah kebocoran dan cedera. Hal ini membuat koagulasi menjadi pertahanan alamiah yang terjadi penderita. Namun beberapa orang mengalami gangguan dapat mengakibatkan pembekuan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Penyakit gangguan pembekuan darah agar darah bisa mengumpal dan dengan baik, maka sel tubuh kamu membutuhkan platelet dan protein yang disebut sebagai faktor pembeku. Gangguan pembekuan darah terjadi ketika kamu tidak memiliki cukup platelet atau protein pembekuan maupun keduanya tidak bekerja dengan baik. Kebanyakan kasus gangguan koagulasi atau kondisi genetis yang diwariskan dengan orang tua ke anak. Namun, kondisi medis tertentu seperti penyakit hati jika bisa menyebabkan gangguan pembekuan darah. Hal ini dikarenakan gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Gangguan pembekuan darah juga bisa disebabkan oleh definisi vitamin K. Definisi vitamin K, efeksi obat-obatan tertentu misalnya antikoagulan yang memegang pekerjaan menghambat proses pembekuan darah. Faktor resiko gangguan pembekuan darah berada dalam posisi tubuh yang sama seperti dulu selama berjam-jam bisa menyebabkan perlambatan aliran darah yang mengakibatkan risiko gangguan pembekuan darah. Sementara itu, beberapa faktor risiko lainnya yaitu yang pertama, usia seperti bayi baru lahir karena kurangnya vitamin K atau orang dewasa yang lebih tua pada hemofilia A. Yang kedua, riwayat keluarga dengan kondisi tersebut. Yang ketiga, berjenis kelamin laki-laki. Yang keempat, memiliki kondisi medis lainnya seperti kanker, penyakit autoimun atau penyakit hati. Yang kelima, transfusi darah. Yang keenam, obesitas. Yang ketujuh, infeksi. Yang kedelapan, konsumsi obat-obatan seperti antibiotik, pengencer darah atau interferon alfa. Yang kesembilan, melewati pembedahan. Yang ke-10, akibat perubahan hormon seperti pil KAM. Yang 11, kelaminan dan melahirkan. Yang ke-12, kurang aktivitas fisik dan duduk dalam waktu lama. Yang ke-13, menggunakan perangkat medis dan peningkatan aliran darah. 14, gejala gangguan pembekuan darah. Yang ke-15, gejala yang timbul dengan menggunakan pembekuan darah akan bervariasi tergantung kondisi penyebabnya. Namun gejala termasuk yang A, mudah mawar tanpa alasan jelas. Yang B, perdarahan menstruasi berat. Yang C, sering mimisan. Yang D, berdarah terus-terusan dari luka kecil. Yang E, perdarahan yang merupakan kepresidiaan. Dan selanjutnya ada di dalam kasihan atau tinja. Yang pendarahan berat serta melahirkan, pendarahan di bawah kulit, pembengkakan di sekitar tubuh. Yang terakhir, perdarahan tali pusat pada bayi baru lahir. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.